Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi Husan la ba'ana umadina ajatina wajatina wasallam masyayihina Husan ila ma'atina asqiya malam Talamid ima asati malik Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Al-Kari fil istisqai. Babul Al-Kari bab tentang zikir fil istisqai dalam salat istisqa. Salat istisqa, salat apa? Salat minta hujan. Yustahabu disunahkan apa al-iksaru memperbanyak fihi dalam istisqa minad du'ai saking donga. Ketika sholat istisqa, ketika kemarau panjang, minta hujan, disunahkan untuk berbanyak doa. Wal dzikri lan dzikir, wal istighfari lan istighfar. Caranya gimana? Bihuduin, dengan hati yang hudu, yang hadir, yang tulus. Jadi dungone tenanan. Wa taldalulin, dan sifat rendah. Dalul itu aslinya sifat menghinakan diri, bahwa kita itu butuh, bahwa kita itu hina di hadapan Allah. Wa da'awatu utai donga al-mazkuratu yang disebut fihi iku masyhuratun. Banyak doa yang diajarkan Nabi ketika istisqa. Salah satunya ini, doa yang masyhur, yang terkenal. Allahumma askinna ghuesan muhisan, hani'an muri'an, azakon, godakon, mujallalan, dan seterusnya. Allahumma ya Allah, askina, mugi nyirami sapa Tuhan na ing kita, ghuesan ing hujan. Muhisan yang muhisan itu yang hujan yang merata, hani'an atau yang menyegarkan, muri'an yang mengenakkan. Hujannya itu hujan yang baik, yang menyegarkan, bukan hujan yang kemudian membuat petaka. Godakon yang lebat, mujallalan tegese deras, sajan yang mengalir, aman yang merata. Hujan yang lebat tetapi enak dan mengalir dengan rata. Tobakon yang menyebar daiman selamanya. Allahumma ya Allah alat torobi kang meratani ngatasi tanah wa manabitis sajari lan yang menumbuhkan pohon-pohon. Wa budunil atiyati lan yang mengisi lembah-lembah. Jadi artinya hujannya itu lebat, merata, tetapi menyegarkan. Allahumma ya Allah, inas dunia kita iku nastaghfiruka. Mohon ampunan sapa kita. Ka ing Tuhan innaka sedune Tuhan kunta iku ghafaron, yang maha mengampuni. Fa arsil mugi ngutus sapa Tuhan asama ing langit alaina ing ngatasi kita midroron. Ing udan. Mugi-mugi saya berharap Allah menurunkan hujan dari langit. Allahumma askina, mugi nyirami sapa Tuhan al-ghaisa ing hujan, wala taj'alna lan jangan menjadikan sapa Tuhan ing kita minal qanitin, saking orang yang qanitin, putus asa. Allahumma Allah ambit, mugi menyukul apa bahasa menumbuhkan sapa Tuhan lana untuk kita azzar'a ing tanaman, wa adir lan mugi melimpahkan sapa Tuhan lana maring kita azzar'a. Zur'a itu ini, kalau binatang kemudian punya air susu yang di kantongnya binatang neng mie kayak kucing punya. Lah kucing mana kan enek mie itu. Itu doa. Kita berdoa pada Allah dengan hujan itu tumbuhan
menjadi tumbuh, tanaman menjadi tumbuh, dan binatang-binatang ternak itu menjadi subur. Artinya mi'e akeh, air susunya banyak. Wa askina lan mugi nyirami sapa kita min barokati samai saking berkah langit. Wa ambit lan mugi menumbuhkan sapa Tuhan lana maring kita min barokatil ardi saking barokai bumi. Allahumma ya Allah irfa mugi ngangkat menghilangkan sapa Tuhan ana saking kita al jahda ing kesulitan wal ju'a lan apa ju'a kelaparan wal urya lan ing ketelanjangan. Semoga kita dihilangkan dari kesulitan, kelaparan, ketelanjangan, waksif lan mugi mengilangi sapa Tuhan ana saking kita minal balai saking bencana maing barang layak sifhu yang tidak bisa menghilangi hu ing ma sapa ghairuka. Intinya di dalam istisqa kita minta semoga kesulitan kita dihilangkan, kemudian diberi hujan yang berkah, hujan yang lebat merata mengaliri lembah-lembah, menumbuhkan binatang, tetapi bukan hujan yang kemudian membuat kita bencana. Ini doa-doa, salah satu doa yang diajarkan Nabi yang masyhur. Wa yustahabu lan disunahkan idza kana nalikane ana fihim ing dalem mereka masyarakat sapa rajulun seseorang masyhurun yang terkenal bisalahi dengan sikap baiknya ayas tasku yang tahu minta hujan sapa kaum bi kelawan rajulun. Ini salah satu dasar istilahnya itu apa itu namanya? Wasilah. Nanti wasilah ya. Wasilah itu kita berdoa kepada Allah dengan lantaran. Nah, ini salah satu dasarnya. Ini disunahkan kalau kita pas istisqa minta hujan, kemudian di salah satu kita ada tokoh masyarakat yang atau ada tokoh yang dianggap orang baik, maka kita bisa wasilah pada dia, yaitu ya Allah dengan lantaran dia, gitu. Jadi bukan jaluk ke dia loh ya, tapi dengan lantaran dia. Sama dengan kalau kita ziarah para wali, kemudian kita minta ya Allah dengan lantaran Sunan Ampel, dengan lantaran siapa, nah, itu boleh. Wa yustahabu kalau di sini disunahkan begitu. Ayas tasku yang tak minta hujan sebihi kelan lantaran rajulun tadi. Karena itu fayakulu mongko ndonga sapa masyarakat Allahumma sedune kita iku nastaski minta hujan sapa kita wa natasaffa'u lan minta tolong sapa kita ilaika maring Tuhan bi abdika dengan lantaran hambamu fulanin siapa yang disebutkan namanya. Lan kita baca manakib masih ingat Syaikhul Qadir Jalanu mengatakan begini, kalau kamu punya hajat, kemudian beliau mengatakan fas'alullaha bi, maka berdoalah kepada Allah dengan lantaran saya. Itu boleh. Jadi wasilah itu boleh. Sebagian orang kan mengatakan ini bid'ah dan seterusnya. Tapi para sahabat banyak melakukan itu. Ini hadisnya hadis yang disebutkan. Rawaina fi Sahih Bukhari. Ini hadis tentang wasilah, bolehnya wasilah. Tercatat di dalam Bukhari nomor 1010. 1010. Anak Umar radhiyallahu an iku kana ana sapa Umar iku idza fahatu nalakane musim kemarau. Ketika Umar itu jadi khalifah, ketika menghadapi musim kemarau minta hujan, istasqa mongko minta hujan sapa Umar bil Abbas ibnu Abdul Muthalib dengan wasilah Abbas bin Abi Thalib. Faqala kemudian ndonga sapa Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Nah, ini yang wasilah tadi. Ini lebih jelas hadisnya. Ini yang dilakukan oleh Umar, yaitu kita berdoa kepada Allah dengan wasilah. Nah, gitu.
Kalau bahasa kita, analogi kita kayak gini ya. Anda menghadap seseorang, kemudian dia nggak kenal kita. Jadi menghadap seorang tokoh, kita tidak kenal kita, tetapi beliau kenal seseorang yang kita juga kenal itu. Maka kemudian kita mengatakan, Bapak, saya temennya ini. Nah, kan kemudian akhirnya nyambung toh. Kulo niki saya ini temannya Bapak ini, saya sowan ke sini maunya ini. Nah, sehingga kemudian dia, oh sama temennya itu, ya saya kenal dia. Itu wasilah. Nah, di Allah Ta'ala bukan berarti Allah nggak kenal kita, tetapi ini kan terkait dengan etika, dengan kebiasaan. Sehingga Umar sendiri, salah seorang sahabat yang luar biasa, itu ketika minta hujan, beliau juga menggunakan wasilah. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Kunas dunia ono sapa kita iku natawassalu. Gawe wasilah sapa kita ilaika maring Tuhan binabiyina. Satu, kata Umar, ya Allah, saya wasilah dengan Kanjeng Nabi. Karena itu fataskina mongko mugi ngasih hujan sapa Tuhan yang kita. Bukan hanya Kanjeng Nabi yang dikai wasilah. Nah, kalau Nabi mungkin kita, ya Nabi ya boleh. Ternyata selain Nabi juga boleh. Wa inna natawassalu ika bi ammi nabina. Saya bukan hanya wasilah pada Nabi, tapi ya Allah saya juga wasilah dengan pamane Nabi. Sehingga kalau Anda nanti misalnya berdoa boleh juga dengan wasilah bapak kita. Ya Allah, dengan barokai bapak dan ibu saya. Itu luar biasa loh. Artinya ketika kita jauh dari orang tua atau orang tua kita sudah wafat dan orang tua kita orang baik atau siapapun orang tua kita, artinya kan orang tua itu kan doanya mustajab untuk anaknya. Maka boleh, ya Allah, kalau dengan barokahnya orang tua saya mohon dimudahkan ini. Itu boleh. Tapi enggak jaluk ke orang tua dan bukan jaluknya tetap ke Allah. Doanya tetap ke Allah, cuma wasilah. Nah, itu boleh. Makanya Umar natawasalu wasilah kepada Kanjeng Nabi, Umar juga wasilah kepada pamane Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Padahal yang terkenal itu kan bukan Abbasnya. Yang terkenal soleh kan Ibnu Abbasnya, Abdullah bin Abbasnya. Pamane Nabi yang namanya Abbas itu kan bukan dikenal sebagai orang yang luar biasa. Tetapi Umar menggunakan pamane Nabi sebagai wasilah untuk berdoa, dalam konteks ini adalah minta hujan. Inna natawassalu ilaika bi ammi nabina. Dengan lantaran pamane Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faskina, mugi ngasih hujan sapa Tuhan nang kita. Ini dalil wasilah. Fayus kauna, mongko kemudian dikasih hujan sapa mereka. Banyak saling mendoakan, saling wasilah, ada beberapa hadisnya yang dilakukan oleh para sahabat. Waja'a lan datang apa al-istisqa'u istisqa bi ahli salahi, kelawan ahli baik. Tadi bisa kalau Umar itu wasilahnya dengan Kanjeng Nabi dan pamane Nabi. Tapi banyak hadis lain yang diriwayatkan oleh Muawiyah, boleh juga kita itu wasilah bukan hanya Nabi dan paman Nabi. Mungkin kita mengatakan, ya lain Nabi ya enggak apa-apa ya. Atau pak keluarga Nabi juga enggak apa-apa, tapi ternyata bukan hanya itu. Boleh juga wasilah dengan ahli sholah. Ahli sholah itu orang-orang baik. Jadi kalau kita wali songo, para aulia, para wali, atau orang-orang yang dikenal. Misalnya kalau Anda dulu pernah sowan ke Allah yarham Mbah Mun, misalnya, kemudian ya Allah kelan wasilah barokai Mbah Mun, itu boleh begitu. Wasilah dengan ahli sholah, yaitu dengan orang-orang yang dikenal baik. Ini banyak hadisnya, salah satunya yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Wa ghairihi. Ini kalau ini Anda bisa lihat di catatan bawah,
Ini banyak kitab yang menyebutkan itu. Wa qad dzakara dzalika Ibnu Sa'ad fi Tabaqat. Tentang wasilah-wasilah itu ada di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, juz 7 halaman 444. Terus ada lagi Karomatul Auliya, tulisannya Al-Alkani, kitabnya Karomatul Auliya, halaman 191. Ada lagi tercatat juga di dalam Tarikh Damaskus, Tarikh Damsik, tulisannya Ibnu Asakir. Kemudian ada lagi dari kitabnya Sofatus Sufwah, yaitu kitab Ibnu Al-Jauzi, juz 4 halaman 136. Ada lagi dalam kitab Siratu A'lamin Nubala, tulisannya Imam Az-Zahabi, juz 4 halaman 137. Artinya tentang wasilah-wasilah itu banyak dicatat di dalam hadis ada, kemudian kitab-kitab para ini juga banyak. Artinya wasilah itu ada diajarkan atau dilakukan mulai zaman sahabat sampai kemudian belakangan. Walaupun mungkin sebagian orang yang nggak suka mengatakan itu nggak benar, tapi banyak catatan, banyak data mulai sahabat itu melakukan wasilah. Sehingga kemudian kalau di kita yang kemarin pertanyaan ziarah kubur, kalau ziarah kuburnya jelas kan Nabi ziarah kubur. Kalau wasilah kepada para wali ada dasarnya, salah satunya kitab ini Bukhari, hadis nomor 1010. Kemudian kitab yang lain yang tadi yang Ustaz sebutkan tadi. Waja'a wal mustahabu, utai yang disunahkan, iku ayakro'a. Nah, sekarang ini pelaksanaannya sholat. Ayakro'a ketika sholat istisqa, bacaan sholatnya disunahkan sama seperti bacaan ketika sholat Idul Fitri. Jadi bukan Idul Fitri, pokoknya sholat Lebaran. Caranya kayak itu. Ayakro'a fi sholatil istisqa, sholat istisqa, ma barang yakro'u kang maca fi sholatil id, in dalam sholat id. Jadi persis cara pelaksanaannya kayak sholat id. Waqad bayanahu, lan teman telah menjelaskan sapa kita ing sholat id bagaimana kemarin sudah kita sampaikan. Nanti dicek di kitab ini bagian sholat Lebaran. Wa yukabiru, jadi podone itu takbirnya. Kalau sholat id takbirnya berapa kali? 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Maka ketika ini sholat istisqa juga begitu. Jadi takbir 7 kali dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Wa yukabiru fi iftitahil ula, ing dalem setelah rakaat pertama sab'a takbiratin, yaitu 7 kali takbir, wa fi saniyati lan ing dalem rakaat kedua khamsa takbiratin, 5 kali takbir, kas sholatil idi kaya sholat id. Kayaknya kita belum pernah ya sholat istisqa. Semoga lah kita nggak pernah kena musim kemarau yang panjang. Pelaksanaannya kayak sholat id, yaitu ana takbirnya. Takbir 7 kali rakaat pertama dan takbir 5 kali rakaat kedua. Wa kulul furu'i, lan utai saben-saben cabang wal masail alladzi zakartuhu kang nyebut sapa ingsun ma'u ing masail fi takbiratil idi, dalam takbir lebaran asab'i wal khamsi. Kemudian problemnya yang terkait dengan persoalan-persoalan tentang takbir ini sudah disampaikan. Yaji'u misluha, datang apa misluha sepadane guna ing sini. Setelah sholat 2 rakaat dengan 7 kali takbir dan 5 kali takbir, sumayah tubuh. Kemudian khutbah ini dengan 2 kali khutbah. Jadi setelah sholat kemudian khutbah. Hanya begini, kalau sholat lebaran itu sholatnya lebih dulu, khutbahnya belakangan. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah, untuk sholat istisqa itu ada 2 model.
Sholat istisqa itu boleh sholat dulu baru khutbah atau khutbah dulu baru sholat. Jadi kalau Jumat khutbah dulu, tidak bisa dibalik. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Sholat Id itu kebalikan dari Jumat. Tapi kalau sholat istisqa boleh khutbah dulu atau boleh sholat dulu. Tinggal nanti masyarakat milih yang mana. Ini kalau di sini setelah sholat 2 rakaat kemudian sumayah tubuh kemudian khutbah. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Yuksiru yang memperbanyak fihi ma'in dalam khutbah minal istighfari saking istighfar wa doa. Rawaina fi Sunan Abu Dawud radhiyallahu an bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Ala sartil muslimin an Jabir ibnu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu anhu qala atat datang an-nabiyya ing datang ini rawi an-nabiyya ing nabi biwaki ana ing tanah Waki faqala suatu ketika beberapa sahabat datang ke Nabi matur ke Nabi begini Allahumma faqala mongko dawuh sapa Nabi gini, Nabi datang ke daerah Waki yang kemarau. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma askina ghaisan mughaisan, muri'an mauri'an, nafi'an ghaira dharin, ajilan ghaira ajilin. Allahumma ya Allah askina mugi nyirami sapa Tuhan na ing kita ghaisan ing hujan, mughisan hujan yang merata, muri'an yang menyegarkan, muri'an nafian yang bermanfaat, ghairu dharin, hujan yang tidak membawa mudarat. Ajilan, sekarang. Jadi hujannya itu sekarang, ghairu ajilin, bukan yang akan datang. Fatobakot alaihim apa sama'u. Fa'at bakot, kemudian mendung, turun mendung alaihim apa sama'u. Dungane Kanjeng Nabi luar biasa, begitu ndonga langsung manjur. Warwaina fihi bi isnadin sahih an Umar bin Su'aib an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida istasqa nalikane minta hujan sapa Nabi qala ini doane Nabi ini kan doanya berbeda-beda satu dengan yang lain karena itu kemudian dikumpulkan oleh Imam Nawawi menjadi yang pertama tadi di awal bab Allahumma askina dan seterusnya. Yang tadi hadisnya Allahumma askina ghaisan mughisan. Kalau yang ini beda. Allahumma Nabi donganya begini. Allahumma aski ibadaka wa bahamaika wa ansyur rahmataka wahyi baladika baladakal mayit. Allahumma ya Allah aski mugi nyirami sapa Tuhan ibadaka atau ngasih hujan ibadaka ing hambamu wabaha imaka lan ing binatangmu. Jadi yang disirami bukan hanya manusia tapi juga binatang dan yang lain. Wangsur lan mugi meratakan rahmataka ing rahmat Tuhan. Wahyi lan mugi menghidupkan baladaka ing negaramu almayit yang mati. Karena kemarau enggak ada hujan sehingga kayak tanah mati. Waraina fihi bi isnadin sahih qala Abu Dawud fi akhiri hadza isnadun jayyid. An Aisyah ini ada lagi hadis tentang tata cara salat istisqa. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dengan sanad sahih. Tercatat di dalam kitab Abu Dawud. Ini di dalam Abu Dawud nomor 1173. Syaka itu mengadu sopan nasu ila Rasulillah SAW. Kata Sayyidah Aisyah suatu ketika beberapa orang itu datang ke Nabi kemudian mengadu ke Nabi. Fuhutal matori ing kurang hujan, kemarau panjang gitu ya. Masyarakat mengadu ke Nabi bahwa mereka telah lama tidak hujan. Begitu ada aduan kemudian fa'amaro mongko perintah sapa Nabi bimimbarin untuk disiapkan mimbar. Kemudian Nabi minta dibuatkan mimbar
fawudi'a, kemudian diletakkan lahu kedua Nabi mimbar tadi fil musalla yang dalam tempat salat. Musalla itu belum tentu istilahnya beda ya. Kalau kita musalla itu yo masjid cilik sehingga dipakai Jumatan musalla. Padahal musalla itu maknanya kan tempat salat. Artinya ketika mau istisqa di mana tempat kita akan salat itulah musalla. Itu istilah kita kan sudah jadi istilah tersendiri. Nanti mbak neng musalla itu berarti bangunan untuk salat. Kalau dulu musalla itu tidak mesti bangunan. Pokoknya di mana tempat yang kita akan lakukan salat ya musalla. Karena musalla itu tempat salat. Nah, mimbar tadi diletakkan di tempat yang ditunjuk untuk salat. Bahwa ada jadi sapa kanjeng Nabi anasaing kemudian Nabi menjanjikan hari tertentu untuk salat. Yauman yahrujuna kan padha keluar sapa mereka sapa nasfi dalam yaum. Kemudian Nabi setelah minta dibuatkan mimbar untuk diletakkan di musalla, Nabi menjanjikan hari tertentu untuk sholat. Fakharaja maka pada hari yang ditentukan fakharaja maka keluar sapa Rasulullah hinna bada nalikane tampak apa hajibus samsi yang menghalangi matahari. Maksudnya pagi. Hajibuna samsi itu awaluha, yaitu awal hari. Jadi sholat istisqa kalau mengikuti Nabi itu dilakukan pagi hari. Mungkin setelah waktu duha gitu ya. Begitu pagi hari mulailah sholat istisqa. Nah, di hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu sholat istisqa Nabi dimulai khutbah dulu. Khutbah setelah itu sholat. Karena itu sementara yang tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang sebelumnya tadi sholat dulu baru khutbah. Sehingga kemudian ada dua pilihan. Boleh khutbah dulu kemudian sholat atau sholat dulu baru khutbah. Itu boleh. Ada dua model, silahkan. Nabi begitu pagi kemudian fako ada mongko duduk sapa Nabi alal mimbari ngatasé mimbar. Kemudian Nabi naik ke mimbar fakabaro mongko takbir sapa Nabi wa hamida kemudian memuji alhamdulillah takbir. Setelah itu sumakola kemudian dawuh sapa Nabi innakum sedune sira kabeh iku sakautum mengadu sapa sira kum jadbadiyarikum ing kondisi gersangnya tanahmu. Kalian mengadu ke saya bahwa kalian telah mengalami kekeringan. Wastikharul matori lan ing lama tidak ada hujan. Lan amprih hujan maksudnya. Wal istikharul matori lan amprih turunnya hujan. An ibani zamanihi saking kondisi saat ini angkum saking sira. Anda minta hujan hari ini. Waqat amarakum lan teman telah perintah kuming sira sapa Allah taala subhanahu antad'uhu ing yen to ndonga sapa sira hu ing Allah. Bahwa adakum lan janjikan sapa Allah kuming sira ayastajiba ing to menyembadani itu mengabulkan sapa Allah laku maring sira. Sumakola kemudian dawuh lagi Nabi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghaniyyu yang kaya wa nanu al-fuqara. Angzil mugi menurunkan sapa Tuhan alaina ing atase kita al-ghaisa ing hujan. Waj'al lan mugi menjadikan sapa Tuhan maing barang angzalta yang menurunkan sapa Tuhan lana maring kita kuatan sebagai kekuatan. Wa balagon lan sesuatu yang bisa menyampaikan ilahinin. Sumarofa'ah, kemudian Nabi ndonga dengan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya ketika istisqa itu Nabi bukan sekedar begini. Kalau Nabi kemarin kan ngajari kita doa itu begini, sebahu begini. Tapi ketika istisqa Nabi itu mengangkat tangannya di atas kepala sampai baju ini lengannya kan panjang longgar sehingga sampai kemudian ke sini lengannya. Itu menunjukkan tangannya mengangkat lebih tinggi.
Sumarofa ayadai. Kemudian ngangkat sapa Nabi yadai ing kedua tangane Nabi. Falam yazal. Mongko terus-terusan apa Nabi kufi rafi dalam ngangkat tangan hatta bada sehingga tampak apa bayatu ibtoihi. Putih-putih ibtoi itu apa? Ini apa namanya? Kelek itu apa namanya? Ketiak. Nah, sampai lengan bajunya Nabi itu ngelambrih ke bawah sehingga bagian ketiaknya kelihatan. Menunjukkan ngangkat tangannya tinggi banget. Sumahawala. Kemudian mindah sapa Nabi ila nasi maring manusa dharahu ing punggunge Nabi. Kemudian Nabi di tengah doa itu beliau berputar. Jadi asalnya menghadap ke masyarakat, kemudian beliau menghadap ke depan sehingga punggungnya Nabi itu kelihatan. Jadi artinya beliau kemudian membelakangi masyarakat. Waqalaba, kemudian balik ay hawala ridaahu. Kemudian Nabi membalik serbannya. Serban yang kanan dilihat kiri, kiri ke kanan, kemudian yang bawah pindah ke atas. Sebagai simbol permohonan untuk segera dirubah, dibalik keadaan kehidupan kita. Ketika membalik serban itu bahwa halitai Nabi kurafiun yadaihi, tetap dengan mengangkat tangan. Suma akbala. Kemudian setelah itu akbala kemudian menghadap sapa Nabi al-nasi ngatasé manusa wa nazala. Kemudian setelah itu turun dari mimbar. Wa shalla, kemudian salat rakaataini. Nah, ini berarti salatnya setelah khutbah. Khutbah dulu kemudian salat. Wa angsa'a, kemudian menumbuhkan sapa Allah sahanatan ing mendung. Wa faro'adat, kemudian muncul ro'adat apa? Guntur. Wa barokot lan kilat. Suma amtarot, kemudian hujan. Ini yang panas mentor-mentor, begitu pagi sholat istisqa langsung hujan. Suma amtarot bi'inillahi ta'ala. Falam yakti mengkoranakani masjidahu hatta salat sehingga mengalir apa suyulu air. Sampai kemudian Nabi tetap di situ sampai hujan itu datang. Falamma ra'a nalikane melihat sapa Nabi sur'atahum ing cepete mereka ilal kini maring keadaan, maksudnya dari panas banget kemudian langsung turun hujan, dohika. Kemudian ketawa sapa Kanjeng Nabi. Nabi melu seneng karena begitu istisqa langsung hujan. Ya masyarakat juga senang. Dohika ketawa sapa Nabi hatta badat sehingga tampak apa nawadihuhu gigine Nabi. Jadi ketawane agak lepas. Sehingga bukan hanya mesem Nabi, tapi ketawa agak lepas sehingga kemudian giginya kelihatan, gigi gerahamnya. Berarti Nabi senang banget karena begitu istisqa langsung hujan. Faqala, kemudian dawuh sapa Nabi begitu melihat hujan lebat, beliau senang banget. Kemudian beliau berdoa, asyhadu annallah wa asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa ani abdullah wa rasuluh. Kita lanjutkan. Kultu matur sapa ingsun. Nah, ini iyanu syai'i. Tadi lafadz iyanu syai'i itu berarti artinya waktune hujan. Wakutul matori utawi lafadz indikal matori iku in hisabuhu, yaitu lama tidak hujan. Wal jadbu utai jadbu iku datul hidbi. Faqalu summa matarat, kemudian hujan. Wa huma lugatani matarat. Layu qalu amtaro, artinya summa amtarat kemudian hujan. Badat mongko tampak apa nawahiutuhu aidzuharu amatuhu, tegese tampak gigine Nabi. Wa'lam, lan ketahuilah anna fi hadal hadisi, saat temen dalam hadis ini atas tasriha yang jelas bi anal khutbata, saat temen khutbah iku qoblas shalah. Kalau kita mengikuti hadisnya Sayyidah Aisyah, maka Nabi itu melakukan salat istisqa khutbah dulu baru salat. Wa kadza
Begitu juga huwa iku musarrahun yang dijelaskan di kasus ini fi Sahih Bukhari wa Muslim. Begitu juga ini tadi hadisnya dari siapa? Dari Abu Dawud. Dari riwayat Abu Dawud itu Nabi khutbah dulu baru sholat. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa hadza iku mahmulun ala jawaz. Berarti boleh melakukan begitu. Tetapi kalau menurut kitab fikih wal masyhuru yang masyhur fil kutubil fikih dalam kitab fikih li ashabina wa annahu yastahabu. Tapi kalau di dalam kitab fikih yang lain disunahkan justru takdimus sholati, mendahulukan sholat alal khutbati, yang atasnya khutbah. Jadi artinya ada dua pilihan. Kalau mengikuti hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, termasuk juga Bukhari, kemudian Muslim, yang Bukhari tentang ini, yang sama dengan ini tercatat dalam hadis Bukhari nomor 1023. Kalau Muslim juga, kalau memiliki hadis ini berarti Nabi sholat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau dalam fikih disunahkan sholat dulu baru khutbah. Dasarnya adalah hadis yang lain, anna Rasulullah SAW iku qaddama, mendahulukan as-sholata ing sholat alal khutbati ing atase khutbah. Ini kalau yang berarti Nabi itu sholat istisqanya beberapa kali, tidak hanya sekali, dan cara sholatnya beda. Kadang beliau sholat khutbah dulu, kemudian yang lain sholat dulu. Ada yang khutbah dulu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang lain juga dari Bukhari dan Muslim. Ada yang sholat dulu kemudian baru khutbah. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan yang lain dari Abu Hurairah. Oke, nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.